Hai Potatoers, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah dia yang lagi diam. Hubungannya menggantung, ya. Dibilang putus juga nggak putus, tapi diem aja. Mungkin dia cuman read tapi nggak dibalas, atau nyambung tapi nggak dibuka WhatsApp kamu atau pesan kamu. Sebetulnya ada apa sih? Kenapa dia tiba-tiba seperti itu? Kita lihat dulu pemicunya ya. Tapi kalau misal kamu nggak tahu pemicunya, kamu boleh ikutin aku. Tapi kalau kamu udah tahu pemicunya ya karena kalian berantem, ya skip aja dulu ya. Ini buat yang tiba-tiba aja. Ada kartu tower. Kartu tower itu mengindikasikan pengen ada namanya ketenangan. Dia di sini energinya pengen lepas dulu lah dari namanya beban, dari namanya masalah, dari namanya tekanan. Kartu The Hierophant lebih kayak menunjukkan bahwa dia lebih pengen introspeksi diri. Lalu di sini ada kartu Nine of Cups. Nah, kalau saya lihat energinya di sini itu lebih kepada minta ketenangan diri. Mungkin dia lagi asik main PS sementara kamu uring-uringan. Mungkin dia lagi tidur tapi kamu yang negative thinking. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apa yang menjadi pemicunya? Tiba-tiba dia ingin melepaskan semua sementara waktu. Page of Cups, entah dia mendapatkan kabar yang gak enak ya, mungkin yang gak ada hubungannya sama kamu, atau ada miskomunikasi. Ini kan ada kabar nih ya, kita nanya penyebab, berarti bisa ada miskomunikasi di antara kalian. Ya gak jauh lah dari berantem, kata-kata kasar keluar dari mulut, drama yang yang panjang gitu ya. Jadi dia pengen di sini tenang dulu. Kita kan lihat dulu nih, ketika dia tenang, apa sih yang dia pikirin ke kamu? Kita buka kartu di sini. Oke, sebetulnya yang saya lihat, kalau kamu tanya apakah dia ada ketertarikan denganku, Kak, masih ada ketertarikan? Aku jawab iya, ya. Tapi pikirannya itu sedang ruwet, sedang banyak negatif thinkingnya. Dia sedang berpikir kayak banyak masalah di hubungan ini. Jujur aja, kayak gitu. Batinnya sendiri gimana? Masih merasakan gak nyaman? Masih merasakan sakit? Masih merasakan luka? Gitu ya. Entah penyebabnya itu dari dia atau dari kamu, tapi walaupun dia salah di sini, tapi dia juga merasakan sakit ya. Apa yang men-trigger ini? Biasanya men-trigger adalah cemburuan, kepemilikan ya. Misalnya, kamu tuh punya aku, kamu tuh sama aku, kamu tuh ini, kamu tuh itu. Ya terkait dengan sesuatu yang posesif lah ya di antara kalian berdua. Nah, yang aku lihat di sini ada kartu Magician. Ya, kartu Magician itu sebetulnya ada indikasi juga mungkin ketika kau ingin mempertahankan hubungan ini, kau rasakan adanya kebohongan dari orang ini gitu loh. Jadi dia juga merasakan tidak nyaman sih. Kalau dia berbohong sama kamu, dia lagi nggak nyaman sekarang ini. Kita lihat ya, alam bawah sadarnya bilang apa ke kamu. Two of Pentacles dan ada kartu Three of Cups. Sekarang ini secara alam bawah sadar dia itu tidak mau melepaskan kamu, yes, tetapi dia butuh untuk chill out dulu. Saya lihatnya dia lagi mau chill out sama teman-temannya, lagi membuang bete, tenang dulu, mau mengerjakan sesuatu yang lain. Dan ada kartu Two of Pentacles ini tuh lebih kayak menunjukkan apa namanya, tidak mau serta-merta kayak melepaskan kamu. Kalau kamu di ghosting dalam beberapa hari ini, nggak ada bicara, WhatsApp-nya tuh cuma dilihat doang. Saya lihatnya di sini ada kartu Seven of Cups. Tahu nggak tujuannya apa? Biar kamu tuh juga ikut mikir.
Memang dengan sengaja dia nggak bales, dia nggak jawab, supaya kamu tuh gelisah, supaya kamu tuh berpikir aneh-aneh. Tujuannya apa sih? Kalau makin merunyam gitu kan. Nah, semakin kamu berpikir gelisah, maka dia semakin tahu bahwa kamu tidak mau kehilangan dirinya. Karena kita punya kartu The Devil. Simpel aja. Kamu mikirin dia, ya, kamu gelisah. Itu menjadi satu titik kemenangan buat dia. Kenapa? Karena kamu dilihat energinya akan semakin posesif. Jadi ibaratnya kayak orang disembah-sembah, orang di apa namanya, kayak dipuja-puja gitu, makin akan gede kepala dan oh ya, dia butuh aku. Itu yang dia cari. Ya. Terus kamu harus gimana, Kak? Aku harus gimana, Kak? Gitu ya. Kamu gini, teman-teman. Kan kalau aku udah bacakan di sini, dia sepertinya tidak akan melepaskan kamu ya. Tapi dia sengaja memang tidak merespon supaya apa? Kamu tuh makin liar pola pikirnya, makin berantakan, makin gelisah, supaya dia tahu kamu tuh membutuhkan dia. Supaya energinya netral, dia kan bisa nyuekin kamu nih. Nah, kamu di sini juga harus bisa fokus dengan kegiatan yang memajukan kamu. Misalnya kamu fokus kerja aja. Misalnya dia nggak hubungin kamu, nggak usah terus-terusan lihat handphone. Nih, ya, supaya nggak gelisah, nggak usah lihat handphone. Kalau mau nonton YouTube, nontonnya di komputer aja, nggak usah buka WhatsApp dulu. Makanya aku lebih senang ya orang zaman dulu. Kalau mau telepon yang penting-penting aja, itu baru kita telepon dia orangnya. Kalau nggak pakai pager, nanti meet up yuk. Oke, gitu doang. Jadi meminimalisir pembicaraan yang aneh-aneh di WhatsApp. Ngelabrak lah atau apalah ya. Nah, aku lebih senang nih komunikasi zaman dulu tuh lebih terarah gitu loh daripada sekarang. Nah, di sini ada kartu Queen of Swords. Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu fokus, cobalah kamu tidak mempedulikan dia, ya. Di sini kamu tuh punya kontrol atas dia, ya. Kamu juga bisa punya kontrol atas diri kamu. Let's say kalau seandainya dia di sini maunya dimanja, maunya disembah-sembah dan kamu di sini tidak merespon dia, cuman oh ya cukup sekali, ya udahlah, kamu kalau mau ketenangan ya udah diemin aja. Nanti apa yang akan terjadi? Orang ini akan kembali lagi sama kamu, akan membuka komunikasi yang baru sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu nyembah-nyembah dia, kamu berharap-berharap, kamu nanti akan makin jadi pusat kecewa. Kamu udah kecewa, makin kecewa. Kenapa? Karena ya kamu menginginkan kabar dia so much. Ibaratnya kayak kamu lagi nungguin kabar idola kamu. Kamu lagi nungguin seseorang yang mungkin kamu idam-idamkan, kamu agung-agungkan. Ya suka-suka dia kapan mau kasih kabar, kan gitu. Jadi aku nggak mau di sini kamu jadi bahan kecewa. Kamu udah kecewa, jadi bahan kecewa, jadi pusat kecewa. Jangan, ya. Nah, di sini kira-kira apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Knight of Pentacles. Memang pada awalnya komunikasi kalian itu nanti akan rikuh ya, akan kayak dingin gitu ya awal-awalnya. Untuk memulai lagi, kamu mau memulai lagi atau dia memulai, tapi yang pasti kalian itu kayak dingin banget sih gitu loh, kayak ada rasa dingin gitu ya. Untuk memulai komunikasi nanti akan pelan-pelan ya. Dia nanti akan komunikasi sama kamu secara pelan-pelan ya. Kalau misalnya kamu di sini juga udah mulai kayak ya udahlah, misalnya ini sudah menjadi habitnya dia, ya udah diemin aja dulu. Ya, diemin aja dulu. Kadang kan kita tuh harus mendidik sama kayak kamu lagi didik anak kamu atau lagi didik adik kamu. Kalau adik kamu rewel, lama-lama apa? Tadinya kan jangan deh, lama-lama apa? Didiemin kan? Nah, aku bisa jamin ya 80% nggak bisa sempurna. Orang ini akan komunikasi dengan kamu lagi. Dan akhirnya apa ya? Dia menyadari bahwa tindakannya itu salah. Nanti dia akan ada say sorry, saya minta maaf, mungkin aku terlalu heboh, aku terlalu besar ya, parno aku sama kamu, aku terlalu membuat kamu nggak nyaman dan lain-lain. Saya ngelihatnya di sini kalian akan baikan lagi. Gitu. Apakah seseorang di sini ada indikasi red flag
Ya, ada indikasi red flag kah? Sama kayak si tukang semir itu, katanya Nikita Mirzani ya, si Kang Semir itu, apakah red flag juga? Apakah ada brainwash ke kamu? Ada kartu Knight of Cups. Enggak sih, sebetulnya dia itu lebih kepada besar ego di perasaan. Orang itu sangat perasa. Ya, sangat perasa dan orangnya itu keras. Kalau dia ada sisi red flag dengan sengaja mau membuat kamu tuh kayak menyembah-nyembah dia, melakukan apa yang apa dia mau, ya, kamu berikan apa yang dia mau, enggak, dia nggak kayak gitu. Yang aku lihat dia ini memang orangnya cepet naik pitam, cepet emosi. Dan sekarang ini lagi proses belajar untuk sabar gitu loh. Makanya kalau seandainya ada seseorang di sini ingin menenangkan diri dulu, mungkin lebih dari 3 minggu, lebih dari 2 minggu, 3 hari, 4 hari, mending kamu diemin dulu, teman-teman. Mending kamu diemin dulu. Kenapa seperti itu? Karena kita membiarkan dia untuk berpikir. Kamu kan bukan wartawan toh. Masih hubungan pacar, masih hubungan TTM, masih hubungan casual, ya diemin aja. Ya kalau dia nggak ngebales kamu sampai 1 bulan, 2 bulan, ya udah berarti just lupain. Ya, kalau masih hitungnya mingguan atau apapun, nggak usah. Kalian tuh cukup akrab sih sebetulnya, aku lihat ya. Dia tuh pengen selalu sama kamu. Di sini dia dia menjadi seseorang yang baik sebetulnya. Banyak kepribadian dia tuh yang mungkin kau ubah, ya, karena dia apa namanya, bersama kamu tuh kayak punya PR. Aku nggak cuman harus pacaran, tapi harus ada yang positif dari itu. Dan dia merasa banyak optimis kok dalam hidupnya karena kamu. Jadi kalau misalnya dia marah atau lagi diem-dieman, itu mungkin dia lagi introspeksi. Nanti juga ada masanya kok, nanti dia kembali lagi, ya. Dia nggak bisa lepas dari suara kamu. Mungkin dia senang kalau kamu omelin, kalau kamu marah. Dia kangen itu. Dia lagi menguji dirinya. Kalau aku sendirian, aku mampu nggak ya sekarang ini? Ada banyak rasa terima kasih yang sebetulnya tidak bisa dia ucapkan, ya, karena mungkin begitu banyak bahwa kamu tuh memang sangat menghargai dia dari hal-hal kecil. Coba bayangin kalau seandainya dia cari orang lain, kira-kira ada nggak yang sejajar sama kamu? Kan belum tentu. Nah, ini yang paling penting. I feel at home with you. Aku merasa kayak di rumah dengan kamu. Kamu adalah rumahku. Kamu adalah tujuanku. Kamu adalah tempatku di mana aku melepaskan semua keluh kesahku. Di mana aku bisa tidur nyenyak. Di mana aku bisa damai ketika bersama kamu. Sekarang kita bayangin aja di sini ya teman-teman. Aku cuma bilang sama kamu bahwa orang itu berubah pasti nanti akan melalui sebuah proses. Dan misalnya proses itu sudah memang berjalan, ya, kalian tuh akan menerima, atau selama proses itu perjalanannya juga nggak akan mulus, pasti akan banyak kerikilnya. Nah, kalau misalnya dia adalah tipe orang yang habis marah diem, biarin aja dulu 3 hari. Percayalah sama aku, kalau misalnya orang marah atau apa ya, kalau misalnya dia tahu agama, biasanya dia tidak akan marah lebih dari 3 hari, maksimal seminggu. Tapi kalau misalnya udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berarti dia sudah bisa lepas tanpa kamu. Apa yang bisa kamu petik sih dari sebuah keadaan kamu punya pacar yang diem, ya? Diem itu bukan berarti dia mengabaikan kamu, tapi dia butuh waktu untuk restart, untuk reset lagi energinya. Mungkin ketika dia lagi mencoba untuk diem, mungkin banyak sekali kekesalan yang juga bukan dari internal kalian aja, tapi dari faktor eksternal juga, ya. Jadi gini loh, kita tuh kalau misalnya pacaran jangan terlalu ngekang. Jadi lepaskan dia. Misalnya kalau misalnya lepaskan dia selingkuh, gimana? Nanti juga ketahuan kok, dan itu kembali lagi ke kamu. Justru malah bagus diliatin bahwa ini orang selingkuh. Terus nanti tiba-tiba lagi santai-santai ada lagi yang masuk, kamu ini ya, ada ini pacar kamu bukan sih? Kok dia ke rumahku ya? Kok dia ini? Kok dia itu ya? Misalnya gitu, ya, nggak apa-apa. Berarti saatnya kamu putusin dia. Udah nggak usah dipertahanin lagi. Tapi aku boleh kasih satu teori ya.
Seseorang selingkuh itu bukan karena tidak cinta, tapi hanya karena tidak puas dengan egonya. Dia pengen ngetes ombak gitu, gue laku nggak ya, gue diperebutkan nggak ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang selingkuh, nggak usah berantem, diem cukup, lihat dia bilang oke, kita sudah di sini, nggak usah banyak ngomong lagi, karena semakin banyak ngomong, pikiran itu akan merusak kamu. Semakin kita banyak bicara, semakin banyak energi yang keluar. Lebih enak diem aja and then just go away. Oke? Yang nanti kira-kira nanti dia hubungin kamu lagi seminggu lagi, kalau misalnya dia datang, please komen di bawah, iya kak resonate centang biru gitu ya. Sama personal reading silakan loh ya, kalian lihat cara-caranya di kolom deskripsi video. Kalau nggak tahu caranya buka kolom deskripsi, kalian bisa googling, bisa searching, semua ada internet. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you, potators. Have a great weekend. Bye bye.